Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, yang akan saya sampaikan adalah jenis-jenis pengelasan. Sebelumnya saya refresh di pertemuan yang lalu. Saya menjelaskan tentang jenis-jenis material ya atau bahan. Sebelum kita menginjak ke alat, harusnya kan jenis material kemudian alat. Akan saya jelaskan di sini beberapa jenis-jenis pengelasan. Jadi nanti kita menentukan las apa yang akan kita gunakan. Yang pertama ada SMHW, OAW, GTAW, dan GMAW. SMAW atau Shield Metal Arch Welding. SMAW ini biasa disebut kalau bahasa bengkel las busur, las stick, las listrik. Ini yang ada di jurusan kita. Kemudian OAW, Oxygen Acetylene Welding atau Oxy Acetylene Arch Welding ya, di sini kurang arch. Kemudian ini kalau di bengkel biasa disebut las karbit. Nah, kalau bahasa ilmiahnya acetylene. Kemudian ada GTAW, Gas Tungsten Arch Welding. Ini biasa disebut las TIG, dari kata T-nya ya, mungkin diambil TIG. Kemudian terakhir ada GMAW, Gas Metal Arch Welding. Arch itu busur. Kemudian di sini akan saya jelaskan beberapa perbedaannya. Yang pertama ada SMAW ya, yang paling umum kalian ketahui dan paling sering digunakan untuk saat ini di masyarakat umum. Shield Metal Arch Welding. Ini biasa disebut, ada yang punya las listrik, las busur, las setik, macam-macam. Kemudian ini prinsip kerjanya itu adalah ada busurnya atau archnya yang dipanaskan. Nah, ini atau biasa disebut elektroda untuk bahasa ilmiah. Nah, ini elektroda dijepitkan pada stang penjepit. Nah, ini bisa positif atau negatif, bisa diatur di beberapa mesin, mau AC atau DC, itu tergantung pada mesin dan benda kerjanya. Las listrik. Oke. Nah, ini untuk jenis elektrodanya itu sebenarnya bukan sembarangan untuk menentukannya, tetapi mempunyai kode di elektrodanya. Kalau kalian lihat kecil ada E, yang pertama itu adalah untuk kode elektroda. Angka 2 digit di belakang E itu adalah kekuatan tarik atau kekuatan tarik dari elektrodanya, bukan dari bahan besinya. Kemudian ada posisi, ada 1G, 2G, 3G, 4F, 1F, dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah jenis bahan dari fluk atau lapisannya. Nah, lapisannya ya. Kemudian ini contohnya, mesin portable ya. Untuk portable ini kalau di pasaran, kalau kalian pengen beli buat usaha, lulus, pengen punya usaha las, itu harganya 900 kurang lebih. Antara kisaran 900 1 juta mesinnya itu. Kemudian buat ampernya untuk listriknya bisa diatur. Ini sticknya atau elektrodanya. Kalau beli elektrodanya bisa eceran atau langsung satu dus. Kalau kalian mau beli untuk usaha produk kreatif. Kemudian, nah ini ada 2 kabel. Ini tidak bisa
satu-satu ya, harus saling berhubungan jika mau digunakan untuk pengelasan. Biasanya yang umum itu kabel massa atau kabel negatif pada benda kerja, kemudian yang positif di elektrodanya, baru disentuhkan nanti akan terjadi aliran listrik yang mengakibatkan panas pada benda kerjanya. Selanjutnya di sini ada OAW, oxyacetylene arc welding, atau kalau pada umumnya biasa disebut las karbit. Nah, ini menggunakan dua gas atau gas oksigen dan gas asetilin. Ini torchnya atau blender. Ini bisa dilihat ada dua katup. Yang pertama katup untuk melihat berapa jumlah yang ada di isi tabung ini. Nah, saya terlihat di pressure gauge ini atau alat pengukur tekanannya. Nah, jumlahnya sekian tekanan di tabung ini. Kemudian yang kedua ini adalah alat mengatur atau regulator yang mengatur untuk keluarnya tabung. Jadi ini bisa sebagai pengunci juga, walaupun di sini terbuka, asalkan di sini tertutup, aliran tabung tidak akan masuk ke dalam tabung langsung. Jadi tidak akan terjadi ledakan yang besar dari tabungnya itu. Oke. Nah, ini blender atau torchnya. Ini yang mengatur jadi dua gas ini ya, baik gas asetilin ataupun gas oksigen. Biasanya gas oksigen itu warnanya lebih terang, bisa hijau, bisa biru, kurang lebih seperti itu. Untuk yang asetilin biasanya warnanya lebih geram, merah atau hitam biasanya. Dan ukurannya biasanya lebih tinggi gas oksigen tabungnya. Nah, kita lihat ini sama, dua-duanya juga mempunyai dua katup. Katup untuk melihat tekanan dan katup untuk mengatur keluarnya gas. Oke, ini perlengkapannya: topeng, tang penjepit. Nah, untuk mengatur ini ada tiga jenis alirannya, yaitu netral, oksidasi, dan karburasi. Nah, biasanya netral itu perbandingannya 1:1. Untuk oksidasi itu alirannya lebih besar gas oksigennya. Untuk karburasi itu lebih besar gas asetilinnya. Nah, ada yang nanti digunakan untuk memotong, kemudian untuk mengelas, itu berbeda-beda fungsinya dari tiga jenis aliran gas itu ya. Jadi mengaturnya dari blender ini ya. Bisa dilihat, nah, bisa diatur di sini. Ini aliran netral untuk mengelas, kemudian nah, ada yang juga untuk digunakan untuk memotong, itu aliran apa bisa diketahui. Ini hanya saya jelaskan gambaran umumnya. Kurang lebih gambaran umum tentang las oxyacetylene atau las karbit seperti itu. Lanjut yang ketiga ada GTAW atau disebut TIG, gas tungsten welding ya, gas tungsten arc welding. Dari kata tungsten ini pada pengelasannya itu memang menggunakan, nah ini tungstennya, nah, seperti elektroda kan, tetapi dia non consumable ya, dia hanya sebagai pemanas, dia tidak habis akan, tetapi nanti bisa diasah juga jika tumpul. Nah, di sini GTAW ataupun GMAW itu mempunyai depannya gas, itu di depannya ada kata gas, itu berarti di situ ada gas pelindungnya. Nah, ini adalah gas pelindungnya di sekelilingnya. Oke, bisa dilihat. Nah, untuk GTAW atau TIG itu menggunakan bahan tambah dari luar, seperti pengelasan oxyacetylene tadi ya, hanya dipanaskan kemudian bahan tambahnya dimasukkan secara terpisah, tidak jadi satu. Jadi otomatis harus dua tangan untuk pengelasan ini. Nah, ini tabung regulatornya untuk gas pelindungnya. Oke, kurang lebihnya
Ini videonya. Nah, ini torchnya. Nah, seperti pulpen ya. Jadi harus dua tangan. Yang pertama sebelah kanan itu torchnya yang berisi tungsten tadi, yang dilapisi gas alirannya. Nah, kemudian ditempelkan untuk memanaskan, dan elektrodanya masuk ini atau bahan tambah ya. Bahan tambahnya masuk. Nah, sudutnya 15 sampai 20 untuk, nah, elektrodanya ini sudutnya lebih lancip. Oke. Nah, ini jika tumpul ya tungstennya tadi, ini perlu diasah. Jadi pemanasnya kalau bisa juga tidak terlalu tajam, juga tidak terlalu tumpul. Karena untuk lapisan yang untuk jarak yang sempit seperti ini biasanya memang harus sedikit tajam ya. Seperti pulpen. Oke. Yang terakhir yaitu las GMAW atau mic. Sama-sama ada G-nya di depan, berarti ada lapisan gasnya. Nah, ini adalah lapisan gasnya yang bagian bolong ini. Ini adalah keluarnya gas. Gas itu fungsinya buat apa? Gas itu untuk melindungi jika terjadi oksidasi. Oksidasi kalau bahasa di masyarakat itu mungkin karat ya. Karena kalau pengelasan tanpa gas atau pelindungnya itu bisa mengakibatkan oksidasi atau terjadi karat langsung pada saat proses pengelasan. Untuk mencegah itu mengurangi kualitas dari hasil pengelasan. Nah, untuk GMAW ini yang spesial, dia bahan tambahnya jadi satu pada torchnya ini berupa wire atau kabel. Nah, ini kabelnya. Kabel ini di dalamnya juga seperti elektroda tadi. Yang tengah itu intinya, kemudian yang luar adalah lapisannya juga. Ada yang seperti itu. Ada yang langsung bahan tambah saja, ada yang ada teraknya atau fluk untuk melapisi hasil pengelasan. Ada gasnya, kemudian bisa diatur DC atau AC. Kemudian ada dua kabel ya, yang satu pada benda kerja juga, yang satu pada torchnya. Oke. Contoh pengelasan. Ini mesinnya GMAW atau stick. Yang pertama adalah tabungnya atau tabung pelindung. Oke, dipasang. Sama mempunyai dua regulator. Kenapa dalam dunia teknik kalau dibedakannya, kalau kalian melihat gas kalian, gas di rumah itu tabungnya hanya satu katup. Tapi kalau di sini dua. Yang pertama untuk mengatur, untuk melihat jumlah di dalam tabung. Yang kedua untuk mengatur keluarnya tabung. Nah, jadi untuk safety-nya lebih aman. Oke, dimasukkan untuk tabungnya ke dalam mesinnya. Lanjut di sini ada wire-nya atau kabel atau elektrodanya berupa gulungan kabel. Itu dimasukkan di mesin, nanti diputar, ditarik secara otomatis oleh mesin. Kecepatan putarannya bisa diatur juga. Nah, dikunci. Kemudian dipasang ring pemadam. Nah, ini untuk mengatur putaran gasnya atau keluarnya. Nah, mau terlalu cepat, mau sangat pelan bisa diatur, tapi sebenarnya ada standarnya di buku. Kemudian tutup. Torchnya ini otomatis ya. Di sini ada aliran gasnya juga, ada keluar kabelnya juga. Tergantung feeling dari pengelasnya atau weldernya. Oke, itu cuplikan dari beberapa jenis pengelasannya. Nah, ini untuk gambaran skemanya. Yang pertama ada SMAW, ada mesin, kemudian langsung busur, ya.
penjepitnya, kemudian busurnya, kabel yang satu atau kabel massa biasanya negatif, tapi tergantung mesinnya juga atau bahan kerjanya. Nah, ditempelkan di benda, yang satunya pada penjepitnya. Nah, kalau disentuhkan akan terjadi percikan pada elektrodanya, kemudian mencair yang dilapisi oleh flux atau terak tadi. Yang kedua ini ada OAW atau oksiasetilin, ada 2 tabung di sini. Selain 2 tabung ini dihubungkan menjadi satu oleh blendernya atau torch. Nah, diatur melalui regulator keluarnya. Di sini blendernya diatur perbandingan keluar gasnya. Di sini untuk sebagai pemanas, kemudian setelah panas benda kerja, pengumpan atau bahan tambahnya ini dicairkan. Nah, jadi blender ini sebagai pemanas, kemudian ada bahan tambahnya untuk melapisinya. Selanjutnya di sini ada GTAW. Ini torchnya seperti palu ya. Kemudian GTAW yang di dalamnya ada tungsten. Tungsten juga sama sebagai pemanas. Kemudian di sini ada bahan tambahnya. Ini adalah GTAW. Nah, ada gasnya. Gas ini untuk pelindung agar tidak terjadi oksidasi atau karat. Yang terakhir GMAW. Nah, ini tidak perlu 2 tangan, hanya cukup 1 tangan. Kabel elektrodanya atau wirenya ini otomatis berjalan dan sudah terlindungi oleh gas. Ini GMAW. Nah, untuk kita biasanya di bengkel itu menggunakan SMAW. Jadi nanti untuk pertemuan minggu depan, apa saja alat-alat yang perlu digunakan untuk pengelasan GMAW. Itu untuk pertemuan minggu depan. Untuk minggu ini atau hari ini sudah cukup saya jelaskan materinya tadi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Apabila ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA atau chat personal. Cukup sekian dari saya untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya jika kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sampai bertemu minggu depan di peralatan mesin las SMAW atau las busur. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.